Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Baiklah, pada pertemuan kita hari ini, Ibu akan membahas materi mengenai hikayat. Di sini ada yang tahu apa itu hikayat? Tidak, Bu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan apa itu hikayat. Hikayat berasal dari bahasa Arab, yaitu hikayah yang berarti kisah, cerita, atau dongeng. Menurut KBBI, pengertian hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, silsilah bersifat rekaan, keagamaan, sejarah biografi, atau gabungan dari semuanya. Hikayat dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Hikayat diartikan juga dengan berbentuk prosa panjang berbahasa Melayu yang menceritakan kehebatan dan kepahlawanan orang ternama dengan segala kesaktian dan keanehan yang dimiliki. Selanjutnya, mengidentifikasi isi pokok. Hikayat termasuk cerita rakyat yang perlu dilestarikan. Cerita rakyat merupakan titipan budaya dari nenek moyang kepada generasi penerus bangsa. Cerita rakyat penting dilestarikan dan dikembangkan. Setidaknya ada 3 fungsi cerita rakyat yang mengharuskan kita tetap melestarikannya, yaitu yang pertama sebagai sarana hiburan, yang kedua sebagai sarana pendidikan, karena di dalamnya terkandung banyak nilai yang dapat diteladani dalam kehidupan, dan yang ketiga sebagai sarana menunjukkan dan melestarikan budaya bangsa, karena dari cerita rakyat dapat dikokohkan nilai sosial dan budaya suatu bangsa. Untuk memahami isi pokok hikayat, maka kegiatan utama yang harus dilakukan adalah mencari pokok-pokok isi setiap bagian hikayat atau tiap paragraf. Berdasarkan pokok isi itulah dapat disusun sinopsis, yaitu berupa ikhtisar atau ringkasan dari teks tersebut. Selanjutnya, adapun karakteristik hikayat antara lain, yang pertama terdapat kemustahilan atau yang disebut dengan pralogis. Salah satu ciri hikayat adalah kemustahilan dalam teks, baik dari segi bahasa maupun dari segi cerita. Kemustahilan berarti hal tidak logis atau tidak bisa dinalar yang terjadi. Yang kedua, kesaktian. Selain kemustahilan, seringkali dapat kita temukan kesaktian para tokoh dalam hikayat. Yang ketiga, anonim. Salah satu ciri cerita rakyat termasuk hikayat adalah anonim. Anonim berarti tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang. Hal tersebut disebabkan cerita disampaikan secara lisan. Bahkan dahulu masyarakat mempercayai bahwa cerita yang disampaikan adalah nyata dan tidak ada yang sengaja mengarang. Yang keempat, istana sentris. Hikayat seringkali bertema dan berlatar kerajaan. Dalam hikayat Indra Budiman, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tokoh yang diceritakan adalah raja dan anak raja. Selain itu, latar tempat dalam cerita tersebut adalah negeri yang dipimpin oleh raja, serta istana dalam suatu kerajaan. Sebenarnya, selain karakteristik di atas, hikayat juga mempunyai ciri khusus dalam hal penggunaan bahasanya. Yang kelima, menggunakan alur berbingkai. Alur berbingkai artinya di dalam cerita ada cerita lain. Alur berbingkai dalam hikayat biasanya disajikan dengan menghadirkan tokoh lain yang bercerita tentang suatu kisah. Nah, selanjutnya yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Dalam karya sastra, nilai berwujud makna di balik apa yang dituliskan melalui unsur intrinsik seperti perilaku, dialog, peristiwa, latar, dan sebagainya.
Ada yang berpendapat pula bahwa nilai adalah nasihat kebaikan yang disampaikan secara tersirat. Nilai berbeda dengan amanat yang disampaikan secara tersurat. Beberapa jenis nilai dalam karya sastra antara lain yaitu nilai religi, nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai estetika, dan nilai edukasi. Di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu. Nilai religi atau yang disebut dengan nilai agama adalah nilai yang dikaitkan dengan ajaran agama. Nilai religi biasanya ditandai dengan penggunaan kata dan konsep Tuhan, makhluk gaib, dosa pahala, serta surga neraka. Nilai-nilai moral merupakan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, atau tata susila yang dapat diperoleh pembaca dari cerita yang dibaca atau dinikmatinya. Selanjutnya, nilai sosial. Nilai sosial adalah nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Indikasi nilai sosial biasanya dikaitkan dengan kepatutan dan kepantasan bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-menurun di masyarakat. Ciri khas nilai budaya dibandingkan nilai lainnya adalah masyarakat takut meninggalkan atau menentang nilai tersebut karena takut sesuatu yang buruk akan menimpanya. Yang kelima, nilai estetika. Nilai estetika berkaitan dengan keindahan dan seni. Dan yang terakhir, nilai edukasi. Nilai edukasi adalah nilai yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, dari materi yang Ibu sampaikan tadi, ada yang ingin ditanyakan? Ya, Bu. Baiklah, Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu menceritakan hikayat dengan judul Bayan Budiman dengan memperhatikan ekspresi wajah, gerakan, ucapan, intonasi, pengaturan jeda, intensitas, dan kelancaran berbicara. Penilaian ini akan Ibu ambil di pertemuan kita selanjutnya. Tentang tugas ini, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baiklah, itulah tadi materi pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, sebaiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.